Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas perasaan dia kepadamu versus perasaan dia kepada pihak lain ya. Jadi di sini bisa aja ada hubungan third party relationship atau ada pihak lain, pihak ketiga di antara kalian ya, tanpa kalian sadari atau kalian sadari. Dan ini adalah genre reading yang belum tentu akan cocok untuk semua. Bisa setengah resonate, sama sekali nggak resonate, atau full resonate 100%. Dan kamu bisa tahu readingan ini untuk kamu atau bukan dari energi yang akan saya bacakan nanti. Ada energi zodiak, ada ciri-cirinya, ada charm sio angka alfabet, dan juga ada nama-nama weton. Dan saya mohon maaf banget, udah cukup lama kayak saya ngilang ya, berapa minggu. Itu karena saya kemarin ada kesibukan dan akhirnya saya sempat batuk, suara hilang ya, mungkin sekarang juga suaranya masih serak, baru agak pulih tapi belum 100% pulih. Mudah-mudahan kalian bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Oke, kita akan tarik energi dia. Seperti apa energi dia yang saat ini berdealing dengan kamu, di mana di antara kalian ada cinta segitiga atau ada pihak lain di antara kalian ya. Seperti apa energi dia seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini? Ada kontrak. Seperti apa energi dia yang saat ini berdealing dengan kamu? Yin Yang. Seperti apa energi dia? Oke, di sini ada The Magician and the Mirror. Oke, dari ketiga kartu ini ya, semuanya tentang balance, keseimbangan ya. Kalau kalian perhatikan ketiga kartu ini, saya merasa saat ini dia sedang dalam perenungan untuk membuat suatu keputusan, ya, ingin mempertimbangkan hubungan ini. Ingin menemukan keseimbangan dalam hubungan ini ya. Saya melihat di sini kayak mungkin selama ini hubungan di antara kalian itu banyak nggak balance-nya, terutama antara memberi dan menerima. Dimana dia mungkin tidak bisa atau selama ini belum memberikan kamu yang seharusnya kamu dapatkan. Saya melihat di sini kayak beberapa dari kalian ada yang dimana dia masih terlibat dengan komitmen, ya, dia sudah menikah atau dia sudah punya hubungan yang berkomitmen. Kalau dia misalnya belum menikah, energi tetap sama. Saat ini dia sedang mempertimbangkan sesuatu, mempertimbangkan hubungan ini. Sedang mencoba untuk menemukan keseimbangan dalam hubungan ini, dan sebenarnya dia juga ingin memanifestasikan hubungan ini. Hanya dia ingin tahu jalan menuju ke sana, bagaimana caranya. Dia terlebih dahulu harus menyeimbangkan dirinya dia, karena yang saya lihat selama ini dirinya dia sendiri belum balance, makanya dia nggak bisa memberikan kamu keseimbangan. Karena dirinya dia sendiri aja belum seimbang yang saya lihat ya. Bisa jadi kayak belum seimbang secara prinsip atau cara berpikir dia. Bisa jadi ada finansial atau materi yang menurut dia belum balance. Artinya kehidupan dia sendiri di sini belum balance, sehingga dia belum bisa memberikan sebuah keseimbangan kepada kamu. Bottom of the deck-nya ada kartu The Thinking Man. Jadi yang saya lihat di sini, dia selalu memikirkan kamu sebenarnya, tapi dia juga berpikir mengenai hubungan ini
pantasnya bagaimana, enaknya bagaimana, ya. Strategi yang harus dia buat seperti apa. Kita akan lihat bagaimana energi dia kepada kamu dan bagaimana energi dia kepada pihak lain. Seperti apa energi dia kepadamu saat ini dan energi dia kepada pihak lain. Seperti apa energi dia kepadamu saat ini. Engagement. Oke, jadi bagi kalian yang saat ini mungkin ada hubungan yang belum jelas atau hubungan yang menggantung, mengambang, ya. Saya melihat di sini energi dia kepadamu, dia pengen serius sama kamu ke depannya, ingin lebih memberi kamu lebih dari yang sebelumnya. Ada yang ingin menaikkan level hubungan kalian, mungkin dari yang gak jelas menjadi ada sebuah kejelasan. Dari yang PDKT mungkin jadi pacaran, dari pacaran mungkin akan ke pertunangan atau pernikahan. Karena di sini kalau sudah engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Biasanya dia sudah berpikir masalah komitmen dengan kamu, dan di sini ada kontrak, dan itu yang sedang dia pikirkan. Di sini dia ingin serius sama kamu, pengen maju dalam hubungan ini, pengen benar-benar seriusin kamu sampai ke jenjang yang lebih komit ke pertunangan dan pernikahan. Lalu bagaimana energi dia kepada pihak lain saat ini? Energi dia kepada pihak lain saat ini. Banyak kartu tidak saya ambil. Bagaimana energi dia kepada pihak lain saat ini? Deception. Oke, jadi yang saya lihat di sini ada banyak hal yang dia tutupi dengan pihak lain, ya. Bisa jadi mungkin selama ini dia berusaha bertahan dengan pihak lain hanya sebuah kewajiban, atau hanya mempertahankan karena rasa nggak enak, bisa jadi. Tapi sebenarnya dia, yang saya lihat di sini, tidak memiliki perasaan dengan pihak lain, apalagi memiliki perasaan sebesar perasaan dia kepada kamu. Bottom of the deck-nya ada give your relationship a chance, ya. Jadi saya melihat di sini dia pengen kamu mencoba untuk memberikan dia kesempatan kepada dia untuk membuktikan kepada kamu bahwa dia serius sama kamu. Apalagi kalian yang saat ini lagi putus atau break, ya, dia kayak pengen meminta kamu memberikan dia kesempatan yang kedua atau bahkan yang kesekian kalinya. Artinya di sini dia belum menyerah sama kamu, tapi dia kayak pengen menemukan cara yang terbaik kepada pihak lain, cara yang fair, cara yang tidak menyakiti. Makanya dia di sini mungkin menutupi kalau mungkin sebenarnya dia sudah entah nggak cinta, nggak tertarik, atau sebenarnya sudah nggak mampu bertahan, tapi dia berusaha respect kepada pihak lain juga, seperti itu. Sedangkan sama kamu di sini, dia sudah pengen serius sama kamu dan menaikkan level hubungan kalian menuju ke hubungan yang lebih komit, lebih serius, lebih intens, lebih dekat, ya. Kita akan lihat dari kartu Oracle. Apa yang dia rasakan kepadamu saat ini dan apa yang dia rasakan kepada pihak lain saat ini. Apa yang dia rasakan kepadamu saat ini? Regret.
Tampaknya dia saat ini sedang merasa bersalah sama kamu. Seperti banyak penyesalan yang dia rasakan, terutama kalau selama ini sikap dia sama kamu mungkin gak pernah adil, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak menghargai kamu. Bisa jadi mungkin ada yang dimana kamu mencoba move on dari dia, menjauh dari dia, dan saat itu dia baru merasakan menyesal telah memperlakukan kamu tidak baik selama ini. Apalagi yang dia rasakan kepadamu saat ini? Chemistry, ya, dia masih merasakan chemistry yang sangat kuat sama kamu. Maka dari itu kayak dia kalau sudah merasa chemistry kuat ya, dia biasanya dalam hatinya setia sama kamu meskipun mungkin dalam kehidupan real tampak masih belum jelas atau terlihat seperti cuek ya. Tapi dalam hati sebenarnya dia selalu tertarik sama kamu, tertuju kepada kamu. Apalagi yang dia rasakan kepadamu saat ini? Codependency ya, susah lepas dari kamu. Bahkan dia sebenarnya gak rela kalau kamu melepaskan diri dari dia atau menjauh dari dia. Dia sangat membutuhkan kamu. Heartbreak, wow, ada regret, ada heartbreak di sini. Saya rasa mungkin ada yang dimana kamu sama dia saat ini ada suatu momen di antara kalian yang membuat dia sakit hati. Ada yang dimana mungkin kamu berusaha melepaskan diri dari dia, itu membuat dia sakit hati dan menyesal. Ada juga yang mungkin kamu saat ini udah jalan sama orang lain, terlihat benar-benar udah move on dari dia, dan itu membuat dia sakit hati dan menyesal juga ya. Atau mungkin ada momen dimana kamu berbicara sesuatu sama dia, atau mungkin ada konflik di antara kalian yang membuat dia merasa sakit hati dan menyesal. Apalagi yang dia rasakan kepadamu saat ini? Security, ya, kamu memberikan dia rasa aman selalu. Dia tuh selalu merasa nyaman, adem sama kamu. Apalagi yang dia rasakan kepadamu saat ini? Trust. Saya melihat kayak pada akhirnya dia benar-benar percaya sama kamu. Dari kejadian sakit hati dan penyesalan, saya melihat baru muncul rasa percaya sama kamu. Mungkin selama ini dia nggak pernah percaya sama kamu, dan sekarang dia benar-benar percaya sama kamu. Bottom of the deck-nya ada kartu support, di mana di sini dia sangat ingin mensupport kamu. Ingin kalian kembali saling mensupport satu sama lain di sini. Ingin benar-benar mensupport hubungan ini, membangun kembali hubungan ini. Oke, kita akan lihat bagaimana perasaan dia kepada pihak lain. Daydream. Dia sedang berandai-andai dengan pihak lain, artinya kayak dia sedang mengandai-andaikan sesuatu dengan pihak lain. Kalau misalnya dia ambil jalan ini, kira-kira gimana ya jadinya sama pihak lain. Kalau dia misalnya mengambil pilihan ini, kira-kira apa yang terjadi dengan pihak lain. Dia seperti sedang merenung dan berpikir. Apalagi yang dia rasakan kepada pihak lain? Wow, strings. Ini menggambarkan dia sudah ingin melepaskan diri dari pihak lain ya. Ini menggambarkan perasaan dia yang sudah nggak pengen terikat lagi dengan pihak lain. Bagaimana lagi perasaan dia kepada pihak lain? Banyak kartu. Bagaimana perasaan dia kepada pihak lain? Forgiveness. Ya, dia
ingin minta maaf kepada pihak lain kalau perasaan dia kepada pihak lain seperti sudah memudar atau mungkin sudah hilang, tapi dia masih takut menyakiti pihak lain. Dia hanya nggak pengen jika dia meninggalkan pihak lain itu bisa menyakiti pihak lain. Jadi dia kayak sedang berpikir bagaimana cara terbaik untuk melepas pihak lain misalnya, atau melepaskan atau menjauh dari pihak lain ini. Apalagi yang dia rasakan kepada pihak lain? Communication. Ya, dia sadar dia harus mengkomunikasikan apa yang dia rasakan kepada pihak lain dengan cara yang benar dan tidak ada yang tersakiti. Sebenarnya dia ingin bicara baik-baik dengan pihak lain di sini yang saya lihat. Ingin minta maaf ya, kayak dia ingin bicara minta maaf kepada pihak lain di sini yang saya lihat. Apalagi yang dia rasakan kepada pihak lain? Apalagi yang dia rasakan kepada pihak lain? Gifts. Saya melihat di sini, di kartu ini sebenarnya dia masih menghargai pihak lain. Tapi hati dia sudah gak ada di pihak lain. Dia seperti ingin mengkomunikasikan maaf dia kepada pihak lain dengan cara memberi sesuatu kepada pihak lain sebagai gantinya. Ada yang seperti itu ya. Apalagi yang dia rasakan kepada pihak lain? Healing. Ya, di sini yang saya lihat dia harap dengan cara dia untuk berterus terang dengan pihak lain dan menebus dengan cara memberikan pihak lain sesuatu agar pihak lain tidak kecewa, itu bisa membuat pihak lain benar-benar bisa menerima. Itu yang saya lihat ya, karena ada healing di sebelah gifts. Jadi dia berharap kalau dia memberi sesuatu kepada pihak lain, itu bisa menebus kesalahan dia yang dimana mungkin kesalahan yang menurut dia di sini adalah ingin meninggalkan pihak lain atau menjauh dari pihak lain. Atau di sini bisa jadi kayak kalau dia sudah ada menyakiti pihak lain, kalau dia belum siap meninggalkan pihak lain, setidaknya dia ingin memberi sesuatu kepada pihak lain, tapi agar pihak lain itu tidak marah sama dia, ya. Tapi mostly kebanyakan yang saya lihat di sini karena ada strings di sini, dominan atau kebanyakan dari dia itu pengen lepas dari pihak lain, dan dia nggak mau pihak lain kecewa dan merasa sakit hati. Makanya dia pengen berbicara baik-baik dan memberikan sesuatu yang berharga kepada pihak lain, ya, agar pihak lain tidak terlalu kecewa kepada dia. Bottom of the deck-nya ada maturity ya. Jadi yang saya lihat di sini ada pendewasaan, ada pencerahan yang terjadi dengan dia dan juga dengan kamu dari koneksi ini. Kita akan lihat dari kartu tarotnya. Apa yang dia pikirkan tentangmu dan apa yang dia pikirkan tentang pihak lain.
Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu saat ini? Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu saat ini? Eight of Wands. Ada yang ingin berkomunikasi dengan kamu, terutama kalau kamu sama dia saat ini sedang tidak berkomunikasi atau minim komunikasi. Bagi kamu sama dia yang masih berkomunikasi, di sini yang sedang dia pikirkan adalah kemajuan, ya. Bagaimana caranya dia bisa membuat suatu kemajuan dalam hubungan ini. Apa lagi yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Page of Pentacles. Ya, di sini yang saya lihat ada yang akan mencoba berkomunikasi dengan kamu. Ya, atau di sini ada yang ingin mungkin seperti memberikan sebuah gesture atau bahasa tubuh yang dimana bahasa tubuh dia itu sangat tulus, ingin memberi kamu sesuatu, entah itu memberi sebuah materi atau memberikan kamu sebuah kasih sayang ataupun perhatian, meskipun hal itu terlihat kecil dan sepele, tapi dia tulus, ingin menunjukkan kepada kamu bahwa dia masih ingin berusaha dalam hubungan ini. Apalagi yang dia pikirkan tentangmu? Apalagi yang dia pikirkan tentangmu? The Star, ya. Di sini yang saya lihat, bagi dia kamu itu adalah cahaya yang menerangi hidupnya dia. Kamu adalah harapan dia yang sebenarnya. Di dekat kamu, dia itu selalu merasa damai. Kamu memberikan dia aura healing, memberikan dia kenyamanan. Kalau kamu saat ini sedang berkonflik sama dia atau sedang tidak berkomunikasi, maka di sini dia sedang merencanakan untuk rekonsiliasi atau memulihkan hubungan kalian, ya. Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu? Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu? Banyak kartu. Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu? Ada Knight of Cups, ya, dia akan datang kepada kamu, ya. Dia sedang berpikir gimana caranya bisa datang ke kamu dengan cara yang benar, gimana caranya bisa mengambil hati kamu lagi. Atau di sini dia, kalau misalnya ada yang membuat kamu kecewa atau sakit hati, dia ingin minta maaf sama kamu. Ada juga yang ingin menawarkan kamu sesuatu, kayak saya lebih melihat kebanyakan dia kayak pengen ngajak kamu pergi, ngajak kamu ketemu, kayak gitu, ya. Ada juga yang ingin mengekspresikan perasaan dia kepada kamu. Apa lagi yang sedang dia pikirkan tentangmu? Page of Wands. Dia ingin melakukan sesuatu hal yang baru sama kamu, yang selama ini belum pernah dia lakukan kepada kamu. Bisa jadi sebuah pembaharuan, renewal, terutama ini masalah komunikasi juga, ya. Jadi kalau kamu nggak komunikasi sama dia, kamu akan menerima komunikasi dari dia dalam waktu dekat ini. Dia sedang sangat bergairah sama kamu saat ini. Apalagi yang dia pikirkan tentangmu? Dia gelisah sih, yang saya lihat di sini ada energi kegelisahan. Dia pengen datang ke kamu, tapi banyak rasa gelisah dan nervous yang dia rasakan saat ini. Apa yang dia pikirkan tentangmu?
Six of Wands, ya. Dia ingin bergerak maju sama kamu. Dia ingin bisa sukses sama kamu. Dia pengen hubungan ini bisa berhasil sama kamu. Cukup positif ya. Kita lihat bottom of the deck-nya. Oke, ada Ace of Pentacles ya. Di sini akan ada sesuatu yang baru di antara kalian yang lebih stabil. Atau bisa jadi dia akan menawarkan kamu sesuatu hal di sini. Bisa kayak proposal, karena di sini ada kartu engagement ya. Bisa jadi dia ingin memberi kamu sesuatu juga. Yang jelas di sini dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Di mana sesuatu itu sesuatu yang positif dan sangat stabil. Oke, kita akan lihat bagaimana pikiran dia kepada pihak lain. Seperti apa pikiran dia kepada pihak lain? Seperti apa? Three of Cups, ya. Saya melihat di sini Three of Cups ini ya. Dia nggak pengen mengguncang pihak lain. Dia pengen tetap bisa damai dengan pihak lain, apapun yang terjadi dengan pihak lain dan dia. Kalau misalnya kayak, ya dia seriusnya sama kamu gitu ya. Artinya kalau dia seriusnya sama kamu, ya dia pengen juga tetap temenan sama pihak lain. Ups, banyak kartu. Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? Apalagi yang dia pikirkan? Temperance. Ya, di sini ini hampir sama ya. Dia pengen tetap menjaga kedamaian dengan pihak lain apapun yang terjadi. Misalnya, kalau dia pengen minta pisah gitu ya sama pihak lain, dia pengen tetap memiliki hubungan yang baik dengan pihak lain. Di sini saya juga melihat kayak saat ini dia berusaha mencari jalan yang terbaik yang damai kepada pihak lain itu juga. Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? Oke, banyak kartu tidak saya ambil. Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? King of Wands. Ini saya lebih melihat kayak dia harus berpikir, harus bertindak sesuatu. Kayak dia harus segera bertindak kepada pihak lain. Itu yang saya lihat. Dia nggak bisa menahan lama-lama apa yang harus dia bicarakan kepada pihak lain. Kayak dia harus segera bicara kepada pihak lain atau harus segera bertindak kepada pihak lain. Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? Banyak kartu. Apalagi yang sedang dia pikirkan tentang pihak lain? Apalagi yang sedang dia pikirkan tentang pihak lain? Ya, Ace of Swords. Ini seperti sebuah keputusan. Sebuah komunikasi yang clear, ya. Jadi di sini kayak memang betul dia sedang berusaha untuk membuat sebuah tindakan atau sebuah keputusan kepada pihak lain. Apalagi yang dia pikirkan? Ya, Ten of Swords.
keputusan untuk mengakhiri hubungan yang saya lihat ya, dominan dari dia. Ya mungkin ini nggak untuk semua, tapi dominan dari dia. Dia kayak berpikir harus segera memberikan keputusan kepada pihak lain untuk mengakhiri hubungan dia kepada pihak lain. Apalagi yang dia pikirkan tentang pihak lain? King of Swords, ya. Dia akan bertindak dengan logika dia. Dia akan berusaha bertindak dengan bijak di sini. Dia sedang menyusun strategi ya untuk berbicara kepada pihak lain di sini. Itu yang saya lihat. Berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan benar, bertindak yang benar. Bottom of the deck ada Four of Pentacles. Di sini yang saya lihat, dia kepada pihak lain sudah nggak bisa berbagi lagi ya kalau yang saya lihat ya. Atau dia akan stop yang biasanya dia berikan kepada pihak lain, dia akan stop, ada yang seperti itu. Atau dia akan menutup diri kepada pihak lain. Untuk energi zodiak yang terbaca di sini, ada energi dari zodiak fire sign Aries, Leo, Sagittarius, ada earth sign Capricorn, Virgo, dan Taurus, ada water sign Pisces, Cancer, dan Scorpio, ada air sign Gemini, Libra, dan Aquarius. Energi zodiak yang terkuat di sini yaitu energi dari zodiak Aquarius sangat kuat di sini. Energi dari zodiak Sagittarius juga sangat kuat di sini ya. Oke, kita akan lihat dari kartu tarotnya, apa yang dia rencanakan kepadamu selanjutnya. Apa yang dia rencanakan kepadamu selanjutnya dan apa yang dia rencanakan kepada pihak lain selanjutnya. Apa yang dia rencanakan kepadamu selanjutnya. Wow, Ten of Diamond, Prosperity. Ini positif banget ya. Dia benar-benar ingin memberikan kamu kestabilan dalam hubungan ini. Kepastian. Ya, dia akan memberikan kamu kepastian dalam hubungan ini. Engagement, dia akan memberikan komitmen. Itu yang sedang dia rencanakan kepada kamu. Apa yang sedang dia rencanakan kepadamu? Six of Club ya, effort. Dia akan berusaha dalam hubungan ini. Dia akan berusaha untuk kamu memperjuangkan hubungan ini. Apa rencana dia? Ya, Prince of Club, dia akan bertindak ya. Yang saya lihat sini dia akan bertindak kepada kamu dan atau akan berkomunikasi dengan kamu mengenai rencana dia. Wow, bottom of the deck-nya ada Admire, Seven of Heart. Ya, dia benar-benar sangat mengagumi kamu. Sangat mencintai kamu yang saya lihat di sini ya. Kamu adalah sosok yang memang dia pilih, yang memang dia inginkan. Kita lihat apa rencana dia kepada pihak lain. Apa rencana dia kepada pihak lain? Queen of Diamond. Oke. Apapun yang dia rencanakan atau apapun yang akan dia lakukan, dia tetap akan melakukan yang terbaik kepada pihak lain. Memberi yang terbaik kepada pihak lain. Artinya
Meskipun kalau misalnya tadi saya bilang dia akan memutuskan untuk berpisah dengan pihak lain, dia akan melakukannya dengan sangat bijak. Bahkan dia bersedia untuk kayak mengganti rugi atau memberi sesuatu atau bertanggung jawab atas keputusan dia kepada pihak lain. Dia berusaha untuk tetap bisa bijak kepada pihak lain. Apalagi rencana dia kepada pihak lain selanjutnya. Two of Club ya. Di sini kayak dia benar-benar kayak sudah menutup akses atau menutup hubungan ini dengan pihak lain ya, karena di sini ada dead end. Yang artinya kayak seperti sudah tidak ada kesempatan lagi dengan pihak lain, atau akan menutup kesempatan, menutup peluang, potensi dengan pihak lain untuk bisa bersama kamu. Apalagi rencana dia kepada pihak lain. Apalagi rencana dia kepada pihak lain. Oke, di sini ada Six of Heart. Saya melihat di sini berdamai ya, artinya dia pengen melakukan apapun ya yang mengenai dengan keputusan kepada pihak lain, atau bicara baik-baik dengan pihak lain dengan cara damai. Kalaupun nanti keputusan dia kepada pihak lain itu menyakitkan pihak lain, ya dia akan berdamai lagi dengan pihak lain, tapi tidak untuk kembali, tapi hanya untuk berdamai. Itu yang saya lihat. Ada yang seperti itu. Bottom of the deck ada kartu Five of Club ya. Situasi ini akan membawa banyak konflik di antara kalian bertiga atau di antara dia dengan pihak lain. Dan memang kesulitan itu yang harus dia lalui saat ini ya. Kita akan lihat dari kartu Oracle, apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya dalam waktu dekat ini. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini. Dan apa yang mungkin terjadi antara dia dengan pihak lain dalam waktu dekat ini. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini. Soulmates ya. Dalam waktu dekat ini, kamu sama dia, soulmate, menggambarkan sebuah penyatuan. Union, di sini ada agreement, partnership, artinya kamu akan memiliki sebuah hubungan yang serius sama dia. Kamu akan memiliki hubungan yang berkomitmen sama dia. Ada yang dalam waktu dekat ini, ada juga yang setidaknya dalam tahun ini. Apalagi healing heart ya. Yang mungkin terjadi antara kamu sama dia ke depannya dalam waktu dekat ini adalah hubungan ini baik kembali. Apabila ada yang sakit hati di antara kalian, akan pulih kembali, hubungan ini akan pulih lagi. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini? Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini? Coffin. Endings bring new beginnings, yang menggambarkan kalau ada yang lagi putus atau break up, atau lagi gak komunikasi, atau hubungan kalian pernah selesai, artinya akan ada sebuah awal mula baru yang terjadi di antara kalian. Karena di sini ada endings bring new beginnings ya. Ada akhir yang akan membawa sebuah awal mula baru kepada hubungan kalian. Ada pertumbuhan ya, perubahan, transisi. Kalian akan memasuki masa-masa transisi dalam waktu dekat ini, di mana hubungan kalian akan mengalami sebuah perubahan, pertumbuhan, ya, menuju kepada sebuah awal mula baru. Ya, bottom of the deck-nya ada the phoenix, new phase ya. Hubungan kalian akan memasuki fase baru, renewal, transformasi, pertumbuhan.
Apa yang terjadi antara dia dengan pihak lain dalam waktu dekat ini? Ada girl talk ya, saya merasa di sini ada komunikasi antara dia dengan pihak lain. Girl talk di sini ada happily single, moving on, time with friends. Bagi dia sama pihak lain yang tidak terikat dengan sebuah komitmen, ada yang berpotensi besar membuat status pihak lain menjadi single lagi gitu ya. Kalau dia sudah berkomitmen dengan pihak lain, mungkin itu butuh proses. Tapi dia akan bicara sesuatu dengan pihak lain. Apalagi yang mungkin terjadi antara dia dengan pihak lain dalam waktu dekat ini? Mirror. Ya, introspeksi yang akan terjadi di antara dia dengan pihak lain. Bercermin satu sama lain, artinya akan ada sebuah pelajaran dari mereka ya, di antara dia dengan pihak lain, yang harus benar-benar diambil di sini. Apalagi yang mungkin terjadi antara dia dengan pihak lain di sini? Separation, ya. Oke, sebagian besar dari dia akan berpisah dengan pihak lain ini. Bottom of the deck-nya ada love call. Oke, bisa jadi di sini akan ada sebuah komunikasi tentang cinta ya, antara kamu sama dia. Akan ada sebuah perasaan yang diekspresikan. Mungkin kamu akan menerima pesan dari dia, menerima telepon dari dia. Oke, sekarang saya akan ambil charm Sio. Siapa tahu ada Sio kamu atau Sio dia di sini. Ada Sio ayam. Ada Sio kelinci. Ada Sio anjing. Ada Sio macan. Ada Sio babi. Ada Sio kambing. Ada Sio naga. Ada Sio kerbau. Ada Sio ular. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal ketemu, tanggal putus, tanggal jadian, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan ya. Ada angka 19, 4, 2, 11, 10, 9, 5, 20, 1, 18, 12, 3. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf T, P, R, V,
V, Q, D, H, W, F, E, N, S. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan ya. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau mungkin bulan spesial kalian. Ada bulan Februari, September, Desember, Juli, double, April, Oktober, Agustus, Juni, Januari. Oke, sekarang saya akan ambil nama-nama weton ya. Siapa tahu ada weton kamu atau weton dia di sini. Ada Kamis Pahing, Jumat Wage, Minggu Pon, Sabtu Legi, Selasa Wage, Jumat Pon, Sabtu Kliwon, Senin Pon, Kamis Pon, Jumat Kliwon. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta. Maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di-skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silakan di-pause dulu videonya, ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton. Iya atau tidak? Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya. Artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk general reading mengenai perasaan dia kepadamu versus perasaan dia kepada pihak lain. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.